terang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bisa lagi terang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Nanti di Wa ala alihi wa ashabihi. perpindahannya kalau mau ada pengaturan di situ 750 sampai kecepatan cahaya di situ diatur. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu yang beragama Katolik, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Itu ada di sana. Ada di sana. di malam yang ke-18 Syawal 18 ini. 18 ini hari. 18 Masuk 19 ini cocok. Iya, alhamdulillah kita sudah berada pada penanggalan 19 Syawal 1444 Iya, Hijriah pas maghrib. yang bertepatan dengan tanggal 10 yang 29 jadi dengan 30 kalau begini ya. 10 Maret 2023 miladiah. Dan kalau kita berhitung tanggal perdagangan Hijriah, kalau malam ini tanggal 29 berarti tersisa 10 hari atau 12 hari, 12 12 ya, 11 atau 12. karena hanya 29 dan 30. Bapak dan Ibu jemaah maghrib rahimahumullah, tentu satu kesyukuran kepada kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang merupakan majelis yang kata Rasulullah SAW, majelis yang di dalamnya begitu banyak keutamaan yang kita akan peroleh, yang kita dapatkan, mulai dari sakinah keterangan Allah turunkan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada hati-hati hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu lebih daripada itu adalah keutamaan ketika kita menuju waktu maghrib isya. Ya seperti ini maghrib sampai isya adalah waktu yang sangat bagus untuk kita menunggu. Yang kata Rasulullah SAW, kita sama saja itu seperti orang yang melaksanakan sholat. Sholat sunnah, jadi mulai dari maghrib sampai waktu isya, dengan catatan selama kita tidak batal, kita punya wudhu. Ya makanya kalau bisa dia kita punya wudhu agar tidak batal. Kemudian Bapak dan Ibu rahimahumullah, agar kita tidak berlama-lama karena waktu sangat terbatas. Insyaallah pertemuan kita sebelum Ramadan tinggal satu kali lagi, yang pekan depan. Insyaallah tentu yang kita kembalikan hanya sekalian terkait dengan apa yang telah kita sampaikan, pembahasan terkait dengan masalah puasa sendiri dan doa secara khusus yang telah kita sampaikan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ada catatan Bapak dan Ibu yang perlu harus kita sama-sama perhatikan dengan baik, bahwa ada beberapa kesalahan yang sebahagian di antara saudara-saudara kita ketika mereka masuk di bulan Ramadan. Kesalahan yang kita masukkan di sini adalah kesalahan yang pertama karena ketidaktahuan mereka terhadap ilmu yang berkaitan dengan masalah bulan puasa, ilmu yang berkaitan dengan masalah Ramadan, sehingga tentunya yang kita sudah bahasakan kemarin bahwa Ramadan itu adalah bulan panen pahala. Ya, istilahnya di situ apa ya, kalau dari tulisan itu kalau orang pasar ya, apa istilah kami kemarin yang saya lupa ya, diskon besar
ibadah. Cuma masalahnya kemudian mas sekalian, tidak semua orang bisa seperti itu. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah, bukan hanya kita bisa sampai Ramadan, bukan hanya itu. Tidak cukup sampai di situ. Kita inginkan agar di bulan Ramadan, di samping kita sampai pada bulan Ramadan yang kedua, kita inginkan mendapatkan keberkahan. Kita ingin mendapatkan kebaikan di dalamnya. Betul banyak orang sampai Ramadan banyak, tapi tidak semua di antara mereka kata Rasulullah SAW. Ini ada satu hadis yang ketika Rasulullah SAW berada di atas mimbar, suatu ketika di atas mimbar, Rasulullah SAW mengatakan amin. Ya, amin, amin. 3 kali mengatakan amin. Ya, para sahabat itu heran. Ya, kenapa Rasulullah ini amin? Padahal tidak ada yang berdoa. Ada apa? Ya. Maka ketika itu sahabat bertanya Rasulullah, ya, kenapa Anda mengatakan amin? Ya. Padahal tidak ada yang mengatakan ini, yang tidak ada orang yang berdoa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah bahwasanya baru saja Jibril alaihissalam berdoa. Kita perhatikan, Jibril alaihissalam berdoa dengan 3 doa, dan saya mengaminkan. Apa yang pertama kata Rasulullah SAW? Ada 3 doa Jibril alaihissalam, kemudian Rasulullah SAW mengaminkan. 1, Rasulullah mengatakan, sungguh celaka dan berugilah orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya, apakah bapak atau ibunya, dalam keadaan tua membutuhkan pertolongan dan bantuan yang istilahnya masa-masa lansia, masa-masa tua, kemudian tidak menjadikan penyebab bagi dia masuk surga. Celaka orang seperti itu, merugi. Artinya ini masalahnya, ketika kita mendapati orang tua kita masih ada di antara mereka, salah satu di antaranya, maka pintu surga terbuka ada di situ. Artinya jangan disia-siakan. Ini yang pertama. Kemudian Rasulullah katakan apa? Amin. Yang kedua kata Rasul, ini yang penting, yang kedua kata Rasulullah SAW adalah celakalah orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, meninggalkan bulan Ramadan, lantas dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah katakan apa? Amin. Di antara kata beliau, ya kata Jibril alaihissalam dalam doanya, ya celaka wahai Muhammad, orang yang ketika namamu disebut, kemudian mereka tidak bersalawat kepadamu. Jadi mas sekalian, kita mengupayakan, membiasakan, memaksakan diri setiap dari kita Muhammad SAW disebut, maka jangan lupa bersalawat kepada beliau. Karena kenapa? Kata Rasulullah SAW, seburuk-buruk pencuri atau orang yang jika adalah orang yang ketika disebut nama beliau dan tidak bersalawat kepada beliau. Padahal kata Rasulullah SAW, 1 kali kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka 10 kali Allah akan bersalawat kembali kepada kita manfaatnya. Jadi sekalian, kita masuk di poin yang kedua, kita tidak bersinggung yang pertama dan yang ketiga. Kita ingin fokuskan di poin yang kedua, apa itu celakalah orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan, lantas dosa-dosanya tidak diampuni. Jadi sekalian, itu pertanyaan, siapa di antara kita yang tidak mau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah jemaah sekalian kita ingin mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah, bahkan ketika pada malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, ya, ketika turun pada malam hari itu, ketika Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apa yang harus kami minta ketika malam itu turun Lailatul Qadar? Bayangkan apa yang harus kita minta. Mas sekalian, apakah Rasulullah akan minta tambahan harta, minta tambahan ini dan itu? Tidak. Satu. Apa doanya itu? Ya, kita hafal bersama ini. Kita berputar saja motivasi. Apa doa yang kita minta kepada Allah ketika turun Qadar? Ketika pada malam 10 malam terakhir
pula. Ada lagi? Tuhai pula. Ya, kita sama-sama ya. Pak Imam dulu. Dari bawah sekarang Pak Imam ini coba Pak Imam. Allahumma inna ma'afun. Iya. Ini tolong dihafal ya. Tolong dihafal ini. Dan doa sebenarnya ini tidak mesti harus berdoa sebenarnya. Tidak mesti. Tapi yang paling intinya bahwa pada malam itu 10 malam terakhir Rasulullah SAW menganjurkan bahkan menekankan bahwasanya doa yang kita minta pada malam itu Allahumma innaka afuwwun Tuhibbul afwa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah apa? Maha Pemaaf. Yang kita minta kepada malam itu adalah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya kalau kita sudah diampuni apa lagi? Ya? Tidak ada kekhawatiran ketika Allah sudah ampuni kita. Tidak ada di masalah, tidak ada kekhawatiran lagi. Bahkan ya, salah satu di antara hal yang kita harapkan di bulan Ramadan adalah apa kata Rasulullah SAW? Setiap malamnya pada bulan Ramadan dari malam pertama sampai malam terakhir, setiap malamnya ada saja di antara pada malam-malam itu ada di antara hamba-hamba Allah dibebaskan dari neraka. Coba dia sekali. Jadi sampai malam pertama sampai malam terakhir Ramadan, kata Rasulullah SAW, ada saja di antara hamba-hamba Allah dibebaskan dari api neraka. Dan semoga kita termasuk lagi di masalah. Ya. Kemenangan, kebahagiaan yang paling terbesar di akhirat adalah apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faz. Maka sungguh dia telah beruntung. Jadi keberuntungan di masalah yang kita harapkan, yang kita inginkan di bulan Ramadan adalah tentu yang pertama ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga. Jangan lupa ya. Hati-hati tu. Nah. Ada masa kerajaan. Bisa. Masya-Allah. Tetapi Mas sekalian, kita sudah tadi bahwa ada sebuah kesalahan di masyarakat kita ketika masuk Ramadan. Apa salah satu yang kesalahan itu adalah ketidaktahuan mereka terhadap masalah puasa, masalah Ramadan. Banyak yang mereka tidak pahami, banyak yang mereka tidak ketahui. Makanya inilah kenapa kami kembali dan setiap menjelang Ramadan itu ya, di mana-mana kita dapat apalagi sekarang dengan kemajuan ini teknologi ya, kita lihat di Facebook, kita lihat di Instagram ya, apa namanya, tersebar informasi kegiatan masalah pendataan masuk ke Ramadan. Silakan kita sekalian jamaah, kita silakan, kita tidak membatasi, silakan kita ikuti di mana saja kita ada kita ikuti, karena kenapa? Semakin banyak ilmu kita dapatkan, semakin dipulang-pulang, maka semakin baik. Mohon maaf, boleh jadi masalah apa yang kami sampaikan pada malam hari ini semenjak awal kita sampaikan bahas buku ini, boleh jadi itu sudah puluhan tahun kita kurang ingatkan, maka buktikan perlu tajam. Tetapi boleh jadi masalahnya nanti tahun ini baru kita bisa amalkan. Mohon maaf, contoh sederhana. Tidak apa-apa kita singkat-singkat saja ini. Iktikaf. Contoh iktikaf di masjid. Salah satu di antara sunnah Rasulullah SAW yang boleh dikata tidak banyak di antara kaum muslimin yang mengamalkannya. Ya. Di sini masjid ini ada iktikaf di sini Bapak-bapak. Bagaimana kebenaran? Ada iktikaf full atau setengah apa istilahnya? Iya. Setengah full ya. Ada setengah, ada yang putus. Oh, alhamdulillah. 10 malam. 10 malam terakhir ya. Intinya 10 terakhir. Yang banyak itu istikaf. Ya, istikaf mesti yang banyak. Iya.
baju istri berarti istilahnya istri kaki dia berubah sama istrinya. Begini nih masalahnya. Ada beberapa orang yang bilang, kenapa harus kita bermalam di masjid? Kenapa harus kita tinggal kita punya pekerjaan? Ada istri, ada anak. Jemaah sekalian, tidak usah kita mencontoh manusia pada hari ini. Kita contoh Nabi kita Muhammad SAW. Berapa istri yang sebelum? 9. Ada istri yang 4. Katakan dia ada. Baru 3. baru mencari. Baru mencari. Ada yang sudah 3. Ya. 2. Ya kan satu. Rasulullah SAW 9 istrinya, presiden, pemimpin, nabi, ya, banyak seperti beliau, tapi beliau tetap melaksanakan itikaf di 10 malam terakhir. Ini mungkin istilahnya masih kurang. Ketika kita mungkin PNS, kan ada cuti dalam 1 tahun 12 hari ya, ada PNS terima. Sekarang kita tanya tentang Islam atau ASN sekarang sekali. Tapi ada cuti dalam 1 tahun ini 12 hari. Apakah kita tidak bisa mengatur bahwasanya saya mau menggunakan cuti ini dalam 1 tahun 360 pada umur 165 hari, masa tidak ada waktu untuk betul-betul mempergunakan fokus konsentrasi beribadah kepada Allah. Ya, kalau kita ini juga masalahnya godaannya membeli juga, apalagi penjual pakaian. Nah itu orang lagi sebelum terakhir baru rame, mall, apa di mana-mana pusat itu rame. Padahal puncaknya itu di situ. Ya, mudik yang mereka keliling sampai belakang sudah seterusnya. Saya bilang bukan tidak mudik Pak, tapi upayakan kalau bisa itu dirubah cara seperti itu. Kalau mau dimudik nanti di Idul Adha. Masalahnya ada korban 10 yang terakhir di bandara, di stasiun kereta api, di pelabuhan, bahkan di situ lebaran. Kan itu tadi. Pada ketika mereka tadi, tidak semua orang memahami. Tidak semua orang memahaminya. Ya, kita ini di orang tua itu yang keluarga, tetapi kita ingin bahwa karena boleh jadi Ramadan begini Ramadan terakhir bagi kita, tahun depan belum tentu, sehingga kita berharap bisa dimaksimalkan di betul-betul diperhatikan dengan baik. Ini pertama saya kita. Salah satu di antara hal yang banyak yang harus kita tidak perhatikan dengan baik. Padahal subhanallah jemaah sekalian, kalau kita ketika insya Allah kemungkinan besarnya kita dapatkan. Karena apa? Karena kita tidak keluar. Ya, dan itu tentu kita tidak bahas masalah aturan-aturannya. Tapi pada hakikatnya bahwa ya begini mas kadang, kalau kita bisa full, maka upayakan malam-malamnya itu datang ada Pak Imam. Tidak usah satu malam. Ya, setengah juz saja. Ya, atau membaca Al-Quran atau berzikir terserah. Ya, jadi lebih malam-malam lagi. Ada yang orang itu malam-malam lagi itu datang. Ya, karena kita tidak tahu yang masalah ini masih dalam riwayat ya malam lagi 27, ya 25. Ya, tetapi kan bukan hanya itu yang kita harapkan sebenarnya. Kita inginkan 10 malam terakhir sampai-sampai kata Rasulullah SAW beliau ikan tiganya. Maksudnya apa? Beliau tidak mendatangi istrinya, tidak berada di sisi istrinya, tapi di masjid fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lagi-lagi bahwa kita semua dan masalah kita mengalaminya. Ya, jemaah sekalian, maaf ini. Umur kita sudah 50. Saya rasakan 20 atas saja. Rata-rata sudah 20 atas. Apakah di masalah ini ada sebuah pertanyaan? Sampai kapan model kualitas ibadah kita itu seperti ini? Sampai kapan ada seperti ini?
Sekiranya apakah tidak ada upaya untuk melakukan sebuah perubahan? Ini mohon maaf. Terus terang sekalian masalahnya kita dapat dikasih umur sudah mampu tapi tidak sholat dikasih. Dikatakan tidak sholat orang ini bukan sholat. Itu pun sampai kapan seperti itu? Puasa kita sampai kapan seperti itu modelnya? Ya, baca Al-Quran kita mohon maaf, Al-Quran 30 juz tidak pernah dikhatamkan, tidak pernah dikhatamkan 30 juz di bulan Ramadan. Dan mohon maaf ya, ada kasus kami dapati. Ini imam, level imam khusus pakai imam desa. Ya, ketika kami memberikan pelajaran tajwid ini kepada beliau, apa dia bilang? Terus terang, Ustaz, terus terang, saya tidak pernah tambah itu selama Ramadan, tidak pernah tambah 30 juz. Maksudnya Pak Imam bagaimana dia bilang? Saya itu kalau mengaji masa bulan Ramadan pilih-pilih. Ada Yasin, ada surah Kahfi, apalagi biasa di luar berdepan. Al-Waqiah, apa boleh? Ya, itu dia pilih-pilih. Tidak pernah sama. Padahal Al-Quran yang masukkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak ada yang dalam artian apa? Ya, sama kita masalahnya semua. Ada tuh kata-kata pada seperti itu. Dia pilih-pilih saja. Padahal subhanallah dari sekalian kata Rasulullah SAW, man qara'a hafa bi kitabillah, man qara'a hafa bi kitabillah, falahu bihi hasanah. Man qara'a hafa bi kitabillah, falahu bihi hasanah. Wal hasanah bi asyri amsalihah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf, maka baginya satu kebaikan, satu pahala. Wal apa tadi saya bilang? Kenapa berubah ya? Man qara'a hafa bi kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihah. Dan satu kebaikan, satu pahala tadi itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kemudian Rasulullah katakan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa itu? 3. 3 kali 10, 30. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa hurufnya? Banyak. 13. Berapa? 13. Berapa hurufnya Bismillahirrahmanirrahim, Pak? Mana yang hitung-hitung berapa hurufnya? Berapa ya? 17. Pada dihitung itu berapa hurufnya Bismillahirrahmanirrahim? Coba-coba saya ini yang kurang lihat. Tadi ini satu orang di bagian siapa yang bisa jadi? Tadi dulu berapa hurufnya? Bismillah. Berapa ini hurufnya? 18. Berapa? Berapa? 17. 17. Saya boleh ini siapa yang paling benar? 17, oke. Yang lain berapa? Itu kalau di ini Pak ya? Iya. Bismillah di huruf ba, sin, mim. Berapa itu? 3. Bismillah. Allah di situ alif, lam, ha. Berapa alif, lam, ha? Berapa itu? 4. 4 tambah 3? 7. Bismillah. Ar-Roh itu alif, lam, ro. Alif, lam, ro. Berapa itu? 10. Ar-Rahman. Ha, mim dan nun. Berapa itu? 13. Oh, 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ar lagi berapa? 3. Berapa itu? Hah?
16. Rohim berapa? 3. Ini berapa? 19. 19 dulu. Itu Pak tanda itu apa awalnya? Anda, iya. Itu satu huruf itu alif itu. Ar-Rahman itu Ar-Rah, alif lam ra. Itu kalau bisa itu begitu. Di berapa semua? 19. Baru basmalah sudah suruh. Jadi kali Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Minal jinnati wan nas. Berapa huruf disuruh itu? Ya, subhanallah ya sekali. Luar biasa pahamannya. Ya. Dan seterusnya. Ya baik, kita sedikit mas sekalian di sini ada beberapa ya sebelum ya masih ada beberapa mungkin. Apalagi mau masuk jam 7 lewat 30. ya 30. Masih ada 16. 16 ya. Nah, ini mas sekalian, pada pertemuan yang lalu ini kita diskusi ya. Kita sudah menyebut terkait dengan masalah syarat puasa ya. Itu ini pertemuan lalu ya. Iya. Ada berapa syarat untuk puasa? Ada berapa? Pertama apa? Balik. Yang pertama Islam. Islam yang pertama. Itu syarat bagi puasa dulu. Islam yang pertama dulu. Ya, Islam. Yang kedua apa? Sehat, maka sehat. Yang ketiga balik. Yang keempat suci dari haid dan nifas. Yang kelima adalah mungkin tidak bepergian. Yang keenam adalah mampu atau tidak dalam dasar sakit. Di luar daripada itu wajib semua berpuasa. Ya. Dalam artian apa? Tadi pertama Islam, yang kedua tadi sehat. Berarti orang yang tidak sehat akalnya berarti tidak wajib. Balik berarti anak-anak tidak wajib. Anak kita ini ya silakan dilatih boleh. Ya, yang berikutnya apa? Suci dari haid dan nifas. Artinya perempuan yang haid dan harus melahirkan tidak wajib puasa. Yang berikutnya mungkin, ya artinya tidak safar itu boleh puasa boleh tidak. Ya, boleh puasa boleh tidak. Tergantung kemampuan kita. Yang berikutnya adalah mampu atau tidak dalam rasa sakit. Itu sikapnya. Kemudian berikutnya mas sekalian kita masuk rukunnya puasa. Ini penting. Yang pertama niat. Nah, niat ini kita sudah jelaskan kemarin bahwa kalau puasa Ramadan itu puasa wajib, dia harus berniat sebelum ada di masjid. Sebelum ada di masjid itu sudah berniat. Tapi kalau puasa sunnah boleh setelah dia pagi-pagi boleh. Ya, kita sudah jelaskan kemarin juga ya. Ya boleh. Ya, tapi kalau puasa Ramadan harus berniat pada malamnya atau ketika makan sahur atau boleh dari sekarang silakan berniat. Ya mudah dengan niat yang tulus ikhlas, Allah mencap sebagai pahala ya Allah. Panjang umur ya Allah, kesempatan ya Allah, sehingga saya bisa berpuasa selama ya sebulan di bulan Ramadan. Ya semoga itu bisa menyampaikan sampai kepada insyaallah pada bulan yang datang. Yang kedua imsak. Nah, ini kita jelaskan kembali. Imsak dimaksudkan artinya ketika sudah masuk imsak itu ketika ada di masjid, ketika ada subuh. Ya kita sudah jelaskan kemarin juga bahwa imsak yang dimaksudkan di sini yang biasanya dulu yang ada itu sebelum masuk ke subuh, sebenarnya itu bukan berarti sudah tidak boleh makan, masih boleh ya mas kalian ya, masih boleh. Ya masih bisa itu ya dadar, naik kopi, masih bisa Pak. Semuanya itu masih bisa. Ya artinya imsak itu yang ada sekarang berkali itu adalah itu hanya sebagai lampu kuning. Kakinya saja, bukan berarti tidak boleh makan, masih boleh makan. Ya masih boleh makan di masanya. Nah, dan yang ketiga adalah menyempurnakan puasa, mulai dari tertib pagi sampai 6 bulan. Artinya apa? Tidak sah puasanya orang puasa isian saja. Puasa setengah hari, ada itu Pak. Tapi upaya ini tidak setengah hari mana? Tidak tahu. Sebenarnya puasa satu hari nah. Cuma karena rasa cuma bisa setengah hari apa lah. Ya kalau besok lanjut ke lagi setengah hari nah. Ya. Ada setengah hari juga puasa ada setengah hari ya. Ini mohon maaf ini. Ya karena biasa tidak puasa setengah hari. Nah kemudian yang berikutnya kita masuk
sunnah puasa. Yang pertama adalah bersahur. Jemaah sekalian, ini kita sampaikan kembali, bersahur jemaah sekalian, walaupun hanya segelas air, karena yang kita inginkan itu berkahnya. Tetapi ada catatan bahwa karena ada pemahaman masyarakat kita mengatakan, kalau tidak sahur ini dapat dua pahala, dan beribadah dari bulan puasa tepat pahala puasanya. Itu tidak seperti itu. Kadang-kadang sebenarnya sahur itu sendiri, puasa tersendiri, bukan satu pakai sebenarnya, tidak. Artinya kalau tidak sahur tidak masalah, karena tidak ada kaitannya dengan sendiri, tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan puasa itu sendiri. Tetapi kita masukkan di sini adalah sebaiknya baru sahur, karena kata Rasulullah SAW, tasahharu ya fa inna fis sahuri barakah. Ya, makan sahurlah karena dalam sahur itu ada berkah. Ya, dan kalau makan sahur juga, ya, kalau cepat jam 3, jam 2, setengah 3, setengah 4, ya kalau ada di kamar lah, setengah jam atau 1 jam sebelum waktu subuh. Ya kalau sekarang kan rata-rata jam 5, bahkan kurang. Ya jam 4 sudah mulai lagi. Ya mulai makan sahur. Ya, jadi biasa jam 3. Sebentar dia makan tidur boleh, tapi tidur sedang bawa sampai subuh. Ya, jadi sudah makan sahur, masih ada waktu, masih ada sejam. Tidur baru ya sebentar hari. Ini kedua. Ya roba ini mas saya, keluarga kita kalau ada makan sahur jam 3, jam setengah 4, jam 2, usahakan yang seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah ya kalau sudah puasa menyelenggarakan berbuka puasa. Artinya apa? Kalau 3 waktu, nanti masih bisa 1 jam. Tahan saya tidak boleh. Pokoknya kalau masuk waktu cepat buka. Ya makanya ada istilah jemaah sekalian. Di Indonesia ini sangat tepat waktu. Apa itu? Buka puasa ya. Betul tidak? Di Indonesia itu kan lain. Di Indonesia tidak tahu kalau di lain. Saat itu buka puasa ya. Sholat masih ditunda. Ada waktu pertemuan masih ditunda. Masuk kerja ditunda. Lambat. Tapi kalau buka puasa, pokoknya setengah jam sebelum buka balik lagi ini kasih lampu itu habis. Ya, pokoknya sebentar nonton semua. Baru dia bilang, mau sedikit begini kayak ini. Pokoknya step by. Ya. Subhanallah sekalian ya, subhanallah. Ya ini sedikit. Kemudian yang terakhir adalah berdoa ketika berbuka puasa. Mohon maaf ini mas sekalian. Doa buka puasa itu sesuai sunnah Rasulullah SAW yang kuat, yang sahih, yang kuat ya. Itu adalah ini. Dah berdoa kembali saja. Wabatan dari doa, wabatan ada insyaallah. Nah, dan doa ini dibaca sebelum sudah berbuka. Salah. Sebelum sudah. Kan artinya begini, telah hilang dahaga dan telah basah tenggorokan atau kelenjar serta berhapus akan pahala insyaallah. Sesudah atau sebelum? Sesudah karena Ya sesudah karena basah tenggorokan. Ya basah tenggorokan bukan sebelum. Nah, dan ada catatan di mas kalian. Di antara tempat yang paling bagus berdoa itu adalah ketika menjelang berpuasa. Di situ waktu yang paling mustajab dikabulkan Allah insyaallah. Ya makanya mas kalian kalau kita sudah di depan meja atau berpuasa 5 menit atau 3 menit sebelum masuk punya apa banyak-banyak berdoa di situ. Berdoa dulu. Makanya kita mohon maaf. Istilahnya pelajaran budaya yang ngabuburit apa namanya? ngabuburit. Apa itu? Ngabuburit. Ngabuburit. Apa istilahnya? Yang pilih-pilih di mana-mana. Ngabuburit. Yang sampai kemarin televisi pada acara-acara itu. Saya bilang ini malah sebenarnya. Yang bukan ngabuburit. Iya. Jangan kita pilih mana-mana katanya supaya tidak terasa waktu. Tidak terasa apa? Subhanallah. Ya, kita tidak mau seperti itu. Ya kita inginkan kalau sudah mau masuk waktu, karena semua keluarga. Ayo kita bersama-sama. Makanya mas kalian salah satu di antara hal yang penting juga kalau masuk Ramadan itu adalah coba kita
menit lah selesai. 1 bulan tidak masalah. Makanya kalau berpikir secara akal, ini memang kalau merasa cium-cium selama 30 hari, selama 1 bulan. Tapi karena keimanan kita kepada Allah, takut kepada Allah, sehingga kita tidak mau itu. Ini kan saya bilang, ini kan itu kalau malah itu kalau puasa halal. Tapi kalau di sini haram, ini saya bilang dosa kalau ini. Ya, makanya kata Rasulullah SAW itu, semua itu amalan ibadah itu lalu akan dibalas setia-setia 700 sekian kalimat kecuali puasa kata Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena puasa apa kata Rasulullah SAW dan Sunnah Kursi itu, hambaku dia lapar-lapar karena aku, dia berhaus-haus karena aku, dia tinggalkan makanan yang sebenarnya halal dan dia tidak mau makan karena dia takut kepada aku. Makanya puasa tidak ada pahalanya. Dia termasuk amalan tersembunyi. Nah dia belum puasa jemaah sekalian. Nah kita tidak tahu puasa orang atau tidak ini. Hanya dia tidak tahu puasa atau tidaknya. Mana dulu dengan keburukan apa belum kiri melanggar. Ya, itu kadang-kadang apa? Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, masih ada waktu 5 menit. Silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau tidak alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya bersyukur kalau tidak ada pertanyaan. Ustaz ini, katanya itu kalau bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Tapi kenapa itu masih banyak maksiat-maksiat yang kita lihat itu? Iya, betul. Jadi itu kemarin sempat kita tanyakan apa itu dibelenggu. Jadi begini, dibelenggu dan patah, ya ada yang menjelaskan bahwa kita berapa. Dibelenggu bisa bermanfaat betul dibelenggu, tapi ada yang dibelenggu itu bosnya. Bosnya. Ya, tetapi sebenarnya membelenggu setan karena kan buktinya juga ada orang kesurupan di bulan Ramadan. Ya, ada orang kesurupan. Ya, tapi masalah artinya begini bahwa persoalan itu bermaksud tidaknya orang kembali pada kita ini. Bukan persoalan siapa yang menggoda kita, bukan. Karena masalahnya itu orang melakukan itu kejahatan, maksiat itu tidak murni hanya dari nafsu syaitan, termasuk dari kita, nafsu kita. Ya, termasuk dari kita ya Mas kalian. Makanya kalau kita di surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan dari dalam diri kita. Puasa tidak, jangan beda. Iya. Jadi Allah yang paling tinggi bahwa insyaallah taala orang-orang yang berpuasa itu akan mempersempit ruang gerak syaitan. Karena kenapa? Karena syaitan itu kan dia mengalir bersama dengan apa? Aliran darah kita. Dan ketika kita berpuasa itu masya Allah, tidak ada di antara kita yang berani melakukan usaha ini. Saya tidak tahu jadi kalau misalnya kalau puasa ini untuk melakukan sebuah kemaksiatan itu masya Allah apa ya? Untuk subhanallah manfaat puasa luar biasa. Ya. Jadi itu mungkin yang Allah malam yang terkait dengan pada waktu selama mudah bisa terdapat ke depan kita selesaikan. Masih ada beberapa hal yang kita akan sampaikan. Mudahan tidak lagi sekalian bagi umur kita sudah berdoa kepada Allah atau berdoa di Sya'ban di Ramadan agar kita bisa berdoa Ramadan yang tersisa beberapa hari. Karena kematian kita tidak tahu. Karena boleh jadi masalahnya ada dari saudara kita, keluarga kita yang menjalankan Ramadan 1-2 hari sebelum Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita tidak tahu. Ya, demikian Allah Taala subhanahu wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.